Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinsilani dari kelas 3D. Salam olahraga. Di sini saya akan memperlihatkan video bentuk-bentuk latihan dari berbagai macam metode latihan. Jenis latihan lari yang pertama yang mau aku bahas nih adalah fartlek. Pernah dengar? Fartlek ini diambil dari bahasa Swedia, artinya bermain kecepatan larimu. Nah, fungsinya untuk bisa menjaga daya tahannya kita, teman-teman, untuk bisa membangun, memelihara, dan mengembalikan kondisi fisiknya kita. Nah, bagi pemula atau teman-teman yang baru mulai lari, ini yang paling gampang sebenarnya, karena tidak pernah ada aturan bakunya mengenai fartlek ini. Artinya jaraknya terserah kamu, terus pace-nya atau kecepatannya terserah kamu. Tapi di sini konsepnya adalah kamu berlari dengan kecepatan yang cepatnya, yang kencang, lalu berlari dengan kecepatan sedang atau jogging itu berulang-ulang. Contoh misalnya kamu lari 30 menit nih di kompleks rumah kamu lari 3 menit, terus 2 menitnya kamu jogging. Lari 3 menit, 2 menitnya kamu jogging. Itu aja kamu ulangi selama 30 menit. Atau misalnya lari dari satu rumah ke rumah di ujung jalan sana gitu ya, di ujung blok, itu dengan kecepatan yang agak tinggi. Terus setelah dari sana kamu mulai pelanin lagi pace kamu. Terus nanti kalau misalnya udah ketemu satu pohon lagi, kamu fokusin tuh, oke, saya mau lari lebih cepat lagi menuju pohon itu. Selama 30 menit non-stop kamu lakukan, itu namanya latihan fartlek. Latihan yang pertama, teman-teman, yaitu fartlek. Ini diambil dari bahasa Swedia, artinya permainan kecepatan, speed play. Nah, ini bisa dilakukan mulai dari newbie atau pemula sampai dengan advanced runner. Kalau untuk pemula, latihan ini sangat bermanfaat untuk bisa membangun kecepatanmu, terus menguatkan kakimu, meningkatkan kepercayaan dirimu. Terus kalau untuk advanced runner, bisa untuk resistance training, terus bisa untuk membangun base-nya kamu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Tapi ingat ya teman-teman, saat kamu harus berlari di fartlek ini, jangan menggunakan sprint speed. Ini bukan latihan sprint ya. Nah, ini bisa dilakukan dimanapun juga. Gak harus di track, gak harus di treadmill, tapi tetap harus hati-hati ya. Biasanya teman-teman melakukan latihan fartlek 30 menit, tapi kalau mau lebih silakan, tergantung jam terbangnya kamu sama pengalaman dan juga udah pasti tergantung stamina-nya kamu nih, fitness levelnya kamu. Lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Sebagai contoh misalnya, mulailah dengan warm up dulu selama 10 menit, terus kamu lakukan 15 menit fartlek. Fartlek bisa bebas pace-nya, bebas jaraknya, pokoknya penting 15 menit itu kamu selang-selingin tuh antara berlari dengan jogging. Lalu tutup dengan 5 menit cool down. Lengkap deh. Oke, yang berikutnya adalah tempo run. Ini favoritnya aku nih, atau threshold training. Nah, lari ini menggunakan hampir semua kapasitas aerobik maksimum yang kamu miliki, teman-teman. Tapi ingat, sifatnya masih comfortably hard. Jadi, diajak ngomong pun kamu masih bisa jawab walaupun sepatah 2 patah kata doang gitu ya. Nah, biasanya effortnya adalah 85%. Ini bisa digunakan untuk kamu yang baru aja mulai latihan lari sampai yang sudah advance untuk bisa melatih daya tahan tubuhnya kamu nih. Daya tahan larinya mulai dari yang mau ikutan race 5K sampai yang maraton sekalipun harus melakukan latihan yang namanya tempo run ini. Nah, cara melakukannya adalah yang pertama, kamu harus mulai dengan warming up dulu. Warming up kurang lebih 15 menit, main course-nya lalu tutup dengan cool down. Nah, caranya seperti ini. Oke, berikutnya tempo run. Kamu bisa lakukan ini 1 kali dalam seminggu. Ini adalah jenis latihan yang uncomfortably hard. Berat, tapi kamu masih bisa berkata-kata, masih bisa conversation, atau masih bisa ngobrol dengan teman kamu atau coach kamu sepatah 2 patah kata. Ingat, pace-nya di sini adalah 85% dari maksimum heart rate-nya kamu. Kalau misalnya kamu bingung, berapa sih 85% itu? Kamu bisa pakai ukuran 10 km race pace-nya kamu, atau half marathon race pace-nya kamu. Itu adalah tempo run pace-nya kamu. Kalau susah, kamu bisa lihat juga di smartwatch, ada indikatornya di sana. Nah, kamu bisa lakukan di track, bisa lakukan di treadmill, atau di jalan raya, tapi tetap hati-hati ya. Sebagai contoh, kamu bisa lakukan 40 menit tempo run, 10 menit diawali dengan warming up dulu, 20 menit tempo run-nya atau main course-nya, lalu 10 menit cooling down-nya, pendinginannya. Nah, fungsinya banyak sekali teman-teman, untuk bisa membangun stamina dan endurance, untuk mental toughness-nya kamu keluar dari comfort zone, dan sebagai latihan untuk latih threshold. Sebagai contoh nih, misalnya saya harus melakukan berapa banyak atau berapa jauh tempo run. Kalau kamu mau ikut race 10 km, kamu bisa latihan 6-10 km tempo run. Terus kalau misalnya kamu mau ikut half marathon, kamu bisa ikut latihan tempo run 10-12 km. Kalau misalnya kamu mau ikut race marathon, kamu bisa latihan tempo 12-16 km. Dan lakukan ini 1 kali dalam seminggu. Oke, latihan berikutnya yang pasti kamu udah sering lakukan adalah latihan speed interval. Latihan ini adalah latihan dengan durasi yang pendek, dengan intensitas yang sangat tinggi, dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi effort dari heart rate-nya kamu nih ya, yaitu 90% dari maksimum heart rate-nya kamu. Contoh dari latihan interval ini misalnya bisa 400 dikali 10, atau 1000 dikali 5, atau 800 dikali 6. Itu bisa jadi variasi latihan. Nah, jangan lupa istirahatnya jangan kelamaan teman-teman. Biasanya 2-3 menit sudah cukup. Nah, lakukan ini dalam 1 kali dalam seminggu. Oke, next training adalah interval training. Nah, biasanya teman-teman melakukan interval training ketika sudah ada race yang akan dipersiapkan, lebih spesifik, dan latihannya dilakukan di track agar aman dan hitungannya juga tepat. Dan interval training ini dilakukan all out atau 90% dari maksimum heart rate effort nih. Jadi lumayan capek rasanya ya. Jangan lupa awali dengan warm up.
dan akhiri dengan cooldown. Nah, contoh latihan interval misalnya 400 meter dikali 10, 800 meter dikali 6, 1200 meter dikali 4, 2000 meter dikali 4. Masih banyak lagi variasi lainnya tergantung dengan jam terbangnya kamu nih atau pengalaman larinya kamu, dan juga tergantung sama kemampuan berlarinya kamu. Apakah kamu masih pemula atau sudah advance? Dan jangan lupa ada istirahat di antara set itu kurang lebih 2-3 menit tergantung intensitasnya. Nah, fungsi dari interval training ini adalah untuk aerobic capacity udah pasti, terus bisa boost VO2 max-nya kita teman-teman, dan bisa membuat kita semakin kuat dan semakin cepat larinya. Dan lakukan 1 kali dalam seminggu ya. Misalnya minggu ini latihan tempo dengan fartlek, atau minggu depan kamu gabung lagi tuh speed interval dengan tempo. Boleh, tapi jangan lupa jangan ditinggalin tuh yang namanya strength training, long run sama easy run buat recovery-nya ya.